Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Loli Felinda sebagai pemateri. Yang kedua, saya sendiri, Windy Nopen. Kami akan membahas mengenai pola pengenalan manajemen keuangan. Yang mana materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, mengenai Badan Layanan Umum. Penjelasan mengenai Badan Layanan Umum atau BLU diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian diadopsi kembali dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu Badan Layanan Umum adalah suatu badan usaha pemerintahan yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberi otonomi atau fleksibilitas manajemen instansi atau lembaga, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, merupakan satuan kerja pemerintahan yang pengelolaannya tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua, entitas tersebut menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, tidak berorientasi mencari keuntungan atau nirlaba. Yang keempat, diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan dengan entitas vertikal di atasnya, kementerian atau lembaga sebagai instansi induk. Yang keenam, penerimaan negara bukan pajak PNBP, baik pendapatan maupun sumbangan atau hibah, dapat digunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil atau pegawai BLU. Yang kedelapan, walaupun dikelola secara korporasi, BLU bukan merupakan subjek pajak. Yang ketiga, syarat Badan Layanan Umum atau BLU sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substansif. Yang kedua, persyaratan teknis. Yang ketiga, persyaratan administratif. Yang keempat, pengelolaan keuangan PPK BLU. Untuk pengelolaan keuangan BLU diatur sesuai Pasal 10 dan 11 Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005 dalam hal perencanaan dan penganggaran BLU. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Loli. Kepada Kak Loli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Felinda dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang satuan kerja. Satuan kerja adalah kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara atau lembaga yang melaksanakan satuan atau beberapa kegiatan dari suatu program. Ada beberapa pengelompokan satuan kerja, yaitu pertama, satuan kerja pusat, yaitu satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat kementerian negara atau lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat atau di daerah. Yang kedua,
satuan kerja, unit pelaksana teknis, kementerian negara atau lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat. Yang ketiga, satuan kerja khusus, yaitu satuan kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dibiayai dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Yang keempat, satuan kerja perangkat daerah, yaitu satuan kerja di provinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di provinsi atau kabupaten atau kota atau desa yang melaksanakan tugas pembantuan. Yang kelima, satuan kerja non-vertikal tertentu, yaitu satuan kerja yang bukan merupakan instansi vertikal kementerian negara atau lembaga yang melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Yang keenam, satuan kerja sementara, yaitu satuan kerja di luar pengertian butir-butir sampai dengan 5 yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran kementerian negara atau lembaga yang kewenangan dan tanggung jawabnya berasal dari kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, Badan Hukum. Menurut Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang real, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Menurut Molengraf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Salim HS24 berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau arah yang ingin dicapai tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Jadi, badan hukum merupakan suatu badan yang dibuat dengan fakta dan autentik, dan dalam hukum diperlakukan sebagian orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Selanjutnya, teori badan hukum. Ada 5 teori badan hukum yang dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum, yaitu pertama, teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny tahun 1779 sampai 1861. Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negara Belanda dianut oleh Opzomer, Diphuis, Land and Howick, serta Legimier. Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuai yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat.
Yang kedua, teori kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun ada kekayaan Vermogen yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu, inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang. Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Selanjutnya, teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman Otto von Giger tahun 1841 sampai 1921, pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh Ilji Polano. Ajarannya disebut Liederpolitik Realität, ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu Leibniz-Geistig Lebensheit. Badan hukum itu menjadi suatu Verantwortlichkeit, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Selanjutnya, teori kekayaan bersama. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jering tahun 1818 sampai 1892, sarjana Jerman pengikut aliran atau mazhab sejarah, tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Plenier atau Prancis dan Molegraf atau Belanda. Kemudian diikuti Stas Busmat, Kranenburg, Paul Schouten, dan Apeldoorn. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik bersama sesuai anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Selanjutnya, teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda I.M. Meijers dan dianut oleh Paul Schouten serta sudah merupakan Wiedersehen-Lehre. Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebutkan teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana karena menekankan bahwa kehendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang real, sama realnya dengan manusia. Sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Apabila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.